Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Today we are going to talk about interrogative sentence or question sentence, and then we are going to use the question words. Selamat pagi rekan-rekan semua, di mana saja Anda berada pada pagi ini. Hari ini kita akan berdiskusi atau mempelajari tentang kalimat tanya, atau dalam bahasa Inggris disebut juga interrogative sentence. Itu menggunakan kata tanya, question words seperti what, apa, who, siapa, when, kapan, why, mengapa, where, di mana atau kemana. Jadi what, who, when, why, where, whose juga termasuk di situ. Terus which juga termasuk. Nah, pada pertemuan yang terakhir kita membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris menggunakan kata what. Jadi seperti contohnya, what is your name? Jadi ada kata bantu setelah what. What is your name? Nah, is ini kata bantu atau juga disebut auxiliary verb, kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. Dan ini harus digunakan dalam kalimat tanya. Kata bantu ini atau to be atau auxiliary atau nanti ada modals juga, itu dia disimpan setelah kata tanya tadi. Jadi what is. Jadi what is your name? What is this? What is that? Dan sebagainya. Itu kalau kita menggunakan to be atau auxiliary, kata kerja bantu. Tapi kadang-kadang kita menggunakan juga kata bantu lain, yaitu selain to be, yaitu ada modals seperti can, me, must, shall, will, do, have to, ought to, dan sebagainya. Nah, itu modals, itu kata kerja bantu selain to be. Nah, biasanya juga sama posisinya seperti to be. Jadi dia akan datang dalam kalimat itu setelah kata tanya tadi. Jadi seperti contohnya seperti gitu. Kita akan menggunakan kata bantu do. What do you have in your pocket? Jadi what do, kesananya what do you have. Have di sini sebagai kata kerja yang artinya miliki. Jadi apa yang kamu miliki dalam, atau apa yang kamu miliki dalam saku kamu, atau apa yang ada di dalam saku kamu. Nah, ini kita menggunakan do karena diikuti kata kerja have. Jadi diikuti verb. Maka kalau kata tanya menggunakan kata kerja kesananya atau verb, maka harus ada kata kerja bantu. Ya, jadi what do, nggak pakai what is, karena di sana ada have di belakangnya. Jadi what do you have, nggak what is you have, nggak bisa seperti itu. Jadi ketika ada kata kerja di dalam kalimat itu, maka pertanyaannya kita harus menggunakan kata kerja bantu, auxiliary. Verb juga boleh setelah kata tanya tadi. Jadi what do, nggak what is. Sekarang apa bedanya what do sama what is? Kalau do itu what do you have? Nah, itu kan ikuti have. Nah, itu kata kerja. Tapi kalau what is your name?
Nah, kenapa ada is? Karena is itu biasanya diikuti oleh kata benda, kata keterangan, atau kata sifat. Nah, di sini ada is itu diikuti oleh name sebagai kata benda. Jadi nama itu kata benda tapi abstrak ya gitu. Kelihatan. Jadi what is your name? Enggak what do you name? Enggak. Nah, jadi bedanya kita ketika menggunakan is menunjukkan is atau to be dengan kata kerja yang lainnya seperti models, do, can, me, must itu biasanya kalau is atau to be itu diikuti oleh kata sifat, kata keterangan, atau kata benda. Sedangkan do itu diikuti oleh kata kerja. Di contoh yang jelasnya tadi. What is your name? Atau what is the color of the book? Nah, color kan kata sifat. Name itu kata benda. Abstrak. Beda lagi nih. What do you have in your pocket? Atau what do you know? Itu kan ada what do you know. Jadi know itu kata kerja. Jadi setelah do itu biasanya kata kerja kesana. Setelah is atau to be itu kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Kalau do itu harus diikuti oleh kata kerja. Gitu aja perbedaannya antara to be dengan kata kerja bantu yang mengikuti kata tanya. Kita cari contoh yang lain. Who is your father? Who is your father? Who itu siapa? Kenapa diikuti is? Karena di belakangnya itu father. Father itu misalnya nama orang, maaf, jabatan orang, atau juga bisa disebut sebagai kata benda. Karena sesuatu yang ada misalnya a father, seorang ayah kan ada hitungannya berarti itu kata benda, maka di depannya itu harus to be. What is your father? Ya. Maaf, maksudnya who is your father? Maka father itu di depannya kalau ada kata tanya itu harus pakai is karena father itu kata benda, ya. Untuk contoh yang ada to be-nya, how are you? Lihat, how are you? Kenapa pakai are? How are you? Bagaimana? Karena bagaimana keadaan atau bagaimana kabar kamu? Bagaimana keadaan kamu? Kan keadaan itu sesuatu kata sifat dalam bahasa Inggris itu. I am happy, I am sad, I am sick, dan sebagainya. Itu semuanya kata sifat, maka di depannya itu harus ada to be. Maka pertanyaannya, how are you? How are you? Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan diajukan supaya ini akan lebih jelas ya, atau lebih dimengerti. Jadi ingat aja, kalau ada kata tanya, what, who, why, dan sebagainya, ada to be-nya di depannya, berarti ke belakangnya kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Tapi kalau di depannya ada kata bantu seperti do, did, atau model, can, me, must, biasanya diikuti oleh kata kerja. Jadi yang membedakannya adalah antara ada to be-nya dengan tidak ada to be-nya, atau to be, ada to be, atau selain to be yaitu modal. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Goodbye.